Salah seorang sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu dengan sekali cabut dari dada-dada kalian atau dari dada-dada para ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sungguh, ketika semakin sedikitnya para ulama dan semakin banyaknya para ulama Rabbani itu wafat, ini merupakan keadaan yang sangatlah memilukan. Bagaimana tidak? Ketika para ulama Rabbani jumlah mereka semakin sedikit, dan ketika kebodohan terhadap ilmu agama itu menyelimuti atau bertebaran di tengah-tengah kaum muslimin, maka yang akan terjadi, fenomena yang akan terjadi, masyarakat akan bergerak dengan tanpa ilmu. Seandainya mereka ingin bertanya dalam permasalahan agama, barang tentu mereka pun akhirnya hanya bertanya kepada orang-orang yang hakikatnya jahil, tidak memahami ilmu agama sama sekali. Oleh sebab itu, kondisi yang seperti ini teramat sangat berbahaya. Hilangnya para ulama yang Rabbani tidak hanya memilukan, tetapi sungguh ini merupakan musibah yang sangat besar untuk umat ini. Dan ketika para ulama Allah cabut nyawa mereka, maka barang tentu yang datang adalah orang-orang yang menganggap dirinya memiliki ilmu agama, dan kemudian mereka sangat berani untuk berfatwa, dan pada akhirnya tidaklah membawa dan membimbing umat ini kepada apa yang Allah inginkan, akan tetapi membawa umat kepada kebodohan. Inilah realita yang tidak bisa dimungkiri, sehingga masyarakat tidak bisa memilahkan mana ilmu yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Tidak bisa memilahkan mana para ulama Rabbani dan mana para penipu, itu yang mereka hakikatnya bukanlah seorang ulama. Oleh sebab itu, ketika masyarakat tidak bisa memilahkan mana para ulama yang sunnah, maka sungguh mereka akan terjebak dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Saat ini kita mendengarkan bagaimana sebagian orang menganggap bahwasanya mereka adalah ahlu sunnah. Bahkan setiap orang mereka menganggap sebagaimana apa yang diungkapkan dalam ungkapan orang-orang Arab, yang artinya setiap mereka menganggap punya hubungan kepada Laila, tetapi Laila tidak pernah menyatakan hal itu. Itulah kondisinya. Mereka menyatakan saya di atas sunnah, tetapi pemikirannya sedemikian kacau, penuh dengan kerancuan, penuh dengan syubhat. Dan akhirnya umat pun terbawa dalam keadaan yang sangat jauh daripada ilmu yang sebenarnya. Oleh sebab itu, ketika umat tidak memiliki perhatian kepada ilmu secara jujur, maka akhirnya mereka tidak mengetahui dan tidak bisa memilahkan mana yang dikatakan seorang alim yang Rabbani dengan orang yang bukanlah seorang yang alim, yang Rabbani. Perhatikan dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umat manusia ini terjauhkan daripada ulama, terjauhkan daripada ilmu, dan Allah wafatkan para ulama Rabbani, kondisi mereka yang menimpa mereka akhirnya adalah sebagaimana sabda Nabi, mereka mengambil para pemimpin-pemimpin, para ulama-ulama yang jahil,
yang tidak mengetahui ilmu agama, yang mana mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan mereka menyesatkan umat. Maka sungguh ketika mereka jauh dari para ulama yang rabbani, yang ada hanyalah kesesatan dan kesesatan, dan masyarakat tentunya akan semakin jauh daripada keberkahan. Renungi apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Suatu saat beliau masuk ke gurunya Imam Rabi'ah rahimahullah ta'ala. Didapati beliau dalam keadaan menangis, bertetesan air mata. Maka saat itu pula beliau pun bertanya kepada gurunya, apakah ada musibah yang sedang menimpamu? Kata Rabi'ah, tidak. Akan tetapi perhatikan jawaban kenapa beliau menangis. Akan tetapi adanya orang yang ditanya dalam permasalahan agama dan mereka sedemikian cepatnya untuk menjawab dengan tanpa ilmu. Allahu Akbar. Inilah kondisi. Bayangkan bagaimana para ulama, mereka sakit hati mereka, pilu hati mereka tatkala orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama mengambil peranan sebagai seorang ulama yang menjawab permasalahan-permasalahan agama. Demikian pilu hati para ulama rabbani. Sekiranya ini terjadi di masa keemasan, masa yang masih banyak para ulama, tapi beliau menangis. Lalu bagaimanakah dengan masa kita? Setiap orang yang ingin berbicara, berbicara dengan tanpa peduli, berucap dengan tanpa ilmu, jauh daripada ilmu agama. Maka saya katakan, inilah sebab adanya beragam bala dan cobaan yang menerpa berulang-ulang untuk umat ini. Ketika mereka jauh daripada ilmu agama dan salah jalan, diakibatkan para ulama-ulama yang palsu. Oleh sebab itu, kita harus bisa membedakan mana yang dikatakan para seorang ulama yang hakiki dan mana yang sekadar muta'alim, orang yang hanya sekadar belajar, sok mengetahui ilmu agama. Ketika kita memahami perbedaan antara seorang alim dan yang bukan alim, kalau kita memahami, maka akan gamblang bagi kita. Oleh sebab itu, kita harus ada upaya untuk benar-benar mengetahui dari siapa ilmu itu kita dapatkan. Tentunya dengan mengenali para ulama yang sejati, itu para ulama yang rabbani. Inilah hadis Abdullah bin Amr bin As. Dan sekiranya kita tambahkan lagi dengan riwayat yang disebutkan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita tambahkan, maka bertambahlah kepiluan, bertambahlah kepedihan. Bagaimana tidak? Perhatikan apa yang diriwayatkan oleh Hudzaifah, yang sebelumnya beliau mengingatkan kepada kita bahwa kebiasaan orang-orang kala itu, mereka bertanya tentang kebaikan untuk mereka beramal. Tapi saat itu aku bertanya perihal keburukan sehingga aku bisa menjaga diriku. Apa yang dikatakan oleh Hudzaifah? Dia menyatakan, wahai Rasulullah, sungguh dahulu kita hidup di masa jahiliyah. Kemudian datanglah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Kita dulu di masa jahiliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan petunjuk kepada kami. Maka wahai Rasulullah,
Apakah setelah datangnya petunjuk ini akan ada kejelekan? Akan adanya keburukan? Dan apakah setelah adanya keburukan akan ada kebaikan? Perhatikan apa yang ditanya oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah menjawab, mengingatkan kepada kita bahwa sungguh setelah kebaikan akan tiba keburukan. Dan kemudian beliau bertanya, apakah setelah keburukan akan tiba kebaikan? Kata Nabi, setelah keburukan akan tiba kebaikan. Akan ada kebaikan. Tetapi sayang, di sana ada asap. Di sana ada asap. Maka Hudzaifah bertanya, apakah asap itu wahai Rasulullah? Apakah ini dimaksudkan dengan asap itu wahai Rasulullah? Siapa mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah segolongan umat yang mengambil sunnah bukan sunnahku, dan mengambil petunjuk bukan daripada petunjukku. Siapa mereka? Mereka adalah para da'i yang hakikatnya mereka adalah penyeru di pintu-pintu neraka Jahannam, yang menyeru manusia masuk ke pintu-pintu Jahannam. Maka barang siapa yang menyambut seruannya, maka sungguh akan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Maka bergerak Hudzaifah pun ingin mengetahui siapa mereka itu. Maka beliau berkata, sebutkan sifat mereka wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, mereka itu umat datang dari golongan kita, dari kulit kita, dan mereka berbicara dengan bahasa kita. Mereka dari golongan kita, dari kulit kita, berbicara dengan bahasa kita. Ini sifat yang disematkan untuk mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hudzaifah bertanya, apa yang harus kami lakukan? Maka Rasulullah menyatakan, dan imamnya, yaitu pemimpin kaum muslimin. Dan ketika kalian tidak mendapatkan jama'atul muslimin, dan tidak pula mendapatkan imam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada. Seakan-akan Nabi mengingatkan kepada kita untuk kita menyendiri, menjauh daripada beragam sempalan-sempalan yang ada. Bahkan kata Nabi, walaupun kalian harus menggigit dengan akar pohon, artinya upaya untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan agamanya, meninggalkan kelompok-kelompok yang ada. Perhatikan, ini adalah bentuk pensifatan yang teramat detail dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh ini merupakan nasihat yang demikian istimewa untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahwa kondisi kita teramat genting, kondisi kita teramat bahaya. Ketika beragam musibah yang ada, beragam cobaan yang menerpa kaum muslimin, hakikatnya dan sebenarnya disebabkan munculnya orang-orang yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan mereka yang mengacau agama, inilah yang mendatangkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mensifati mereka itu dari kulit kita, berbicara dengan bahasa kita. Artinya
mereka datang di tengah-tengah kita. Mereka berada di tengah-tengah kita. Bukanlah datang dari bangsa luar. Bukanlah bangsa luar yang mengancam. Tetapi yang paling berbahaya adalah yang ada di dalam. Yang intern. Yang mengancam kita. Hidup di tengah-tengah kita. Berbicara sama dengan apa yang kita bahasakan. Atau dengan bahasa kita. Tetapi ternyata mereka berupaya untuk menghancurkan kaum muslimin. Dan inilah yang berbahaya. Oleh sebab itu, dinasihatkan oleh Nabi SAW sebagai solusi ketika mendapatkan beragam kelompok-kelompok yang ada. Untuk kita memegangi jamaatul muslimin. Dan pemimpinnya. Dan ketika memang tidak ada jamaatul muslimin dan para pemimpinnya, maka yang harus kita lakukan adalah kita menjaga diri kita, menjauh dari keadaan yang akan merusak diri kita dan agama kita. Karena barang siapa yang membiarkan hidup ketika fitnah itu bertebaran, akan terancam untuk terhempaskan dengan fitnah yang ada. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga agama kita. Tetapi juga bersyukurlah kepada Allah. Satu sisi yang harus kalian ingat, dalam kondisi apapun, di sana tetap akan ada sekelompok yang komitmen dengan agama, yang mana mereka senantiasa tegak dan tegar di atas agama Allah. Allah tolong mereka. Dan tentunya sifat-sifat mereka demikian jelas. Mereka berupaya untuk hidup dengan agama Allah, tegak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya mereka minoritas, maka tetaplah bersyukurlah kalian kepada Allah. Dengan mereka kita berinteraksi. Dan tentunya kita benar-benar selalu menjaga hubungan dengan para ulama yang rabbani. Dan kita berhati-hati ketika mendapatkan para ulama yang beliau bahasakan dengan ulama dunia, ulama materi. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, kata beliau, mengingatkan kepada kita bahwa para ulama materi tidaklah sama dengan para ulama yang ahli hujjah. Ini dikatakan oleh beliau, mengingatkan kepada kita bahwa ulama yang rabbani, yang hakiki, mereka mengetahui hujjah, mengetahui dalil. Maka praktis, tidaklah setiap orang yang bisa berbicara dan memberikan peringatan dikatakan sebagai ulama. Dan tidak pula seorang yang bisa berkhutbah dikatakan sebagai seorang ulama. Karena seorang alim adalah yang mengetahui hujjah, yang mengetahui dalil, dan benar-benar dia sebagai seorang alim yang rabbani. Ayyuhal ikhwah, kalam as-salaf في هذا الباب كثير، ومن هؤلاء قول ابن سيرين في مقدمة صحيح مسلم: العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أدركت عند هذه الأساطين، يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، 70 رجلا كلهم ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو اؤتمن أحدهم على بيت مال المسلمين لكان مؤتمنا، لم أخذ منهم لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. انظر إلى هذا الكلام من هذا الإمام، يبين لنا عظم الاحتياط في الأخذ بالعلم. يقول: أدركت 70 رجلا كلهم يروي الحديث، ما أخذت من واحد منهم، كانوا أمناء، عندهم أمانة،
وورع، لكنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. فليس كل واحد يؤخذ منه العلم. ومن هنا نرى أنه عند كثير من الناس صار هناك معيار، وهو معيار خطأ بمعرفة العالم من الجاهل. كثير من الناس يرى أنه من كثر خروجه في القنوات أو كثر أتباعه فإن هذا دليل على أنه عالم. يرى أنه من كان له فصاحة في الكلام والبيان أن هذا عالم. وهذه معايير خطأ أيها الإخوة. ليست هذه الأمور يتميز بها العالم من الجاهل. ليس الكثرة في الأتباع تدل على العلم، وليس الخروج في القنوات والمناظرات والمتارهات تدل على العلم، وليس الفصاحة والبيان يدل على العلم. لا، هناك معايير تدل على أن هذا الرجل هو من العلماء الربانيين. ولا بد أن نعرف هذه الصفات حتى يتميز لدينا العالم بحق وصدق والمتعالم. هناك صفات يمتاز بها علماء السنة عن غيرهم لنكون على بينة ومعرفة تامة حتى لا يلبس علينا، نعرف هؤلاء العلماء بهذه الصفات. من هذه الصفات التي يمتاز بها العالم السني الرباني أنه يعتني بالناس. يقول ابن تيمية رحمه الله في المقولة المشهورة بمنهاج السنة عندما تكلم على هؤلاء قال: هم أعرف بالحق وأرحم بالخلق. هم أعرف بالحق وأرحم بالخلق، علماء السنة. ومن ميزاتهم أنهم يعتنون بتعليم الناس. هم العالم أن يعلم الناس، أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويبتدئ بصغار العلم قبل كباره كما قال ابن عباس. وجاء عنه أنه قال: العالم الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. إذا رأيت من اعتنى بهذا الباب فاعلم أنه عالم رباني. وأما من أشغل الناس بالسياسة والقيل والقال وكثرة الكلام فاعلم أنه ليس من العلماء، لأن الحكمة تقول: من كثر كلامه قل علمه، ومن قل كلامه كثر علمه. هؤلاء الذين يصيحون ليل صباح، يصيحون ويتكلمون ويقحمون الناس في أمور ليست من شأنهم، أدخلوا الناس في السياسات، بل حتى انجرف خلفهم بعض طلبة العلم وتركوا ما هم عليه من تعليم الناس ودخلوا في أمور لا دخل. وأما العالم الرباني مشغل بتعليم الناس وتأسيسهم وتأصيلهم وربطهم بالكتاب والسنة، فيبدأ معهم بصغار العلم قبل كباره. هذا هو العالم الرباني.
وأما غيره فليس من العلماء، ليسوا من العلماء. وليس معنى هذا الكلام أن علماء الإسلام لا يعرفون من السياسة شيئا. لا، هناك فرق بين إشغال الناس في السياسة وكلام العلماء في السياسة، ولكنها السياسية، لا السياسة التي يسير عليها هؤلاء وانجرف خلفهم كثير من الناس. احذر يا أخي، هذه من أعظم ميزات يتميز بها عالم السنة. عالم السنة لا يهتم بالكثرة. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. ليست العبرة عندنا بكثرة الجمهور والخروج في القنوات، لا، عالم السنة هو الذي يعتني بتعليم الناس. وإذا احتيج للكلام في السياسة الشرعية لا يتكلم إلا العلماء، وأما عامة الناس فلا دخل لهم في هذا الباب. ضياع، هلاك إذا دخل في هذا الباب من لا يحسنه. وهذا الآن الواقع أمامنا. لما دخلوا في هذا الباب ماذا حصل؟ العلامة أو الميزة الأولى. نعم. Untaian hikmah dari para salaf dalam permasalahan ini sedemikian banyak. Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala di dalam muqaddimah Sahih Muslim, beliau berkata, agama. Oleh kalian, dari siapa kalian mengambil agama? Al-Malik rahimahullahu ta'ala. Perhatikan bagaimana nasihat yang demikian mahal. Beliau berkata, bahwasanya ilmu adalah agama. Perhatikan oleh kalian, dari mana kamu mengambil agamamu? Sungguh, aku berjumpa, perhatikan, dengan 70 orang di Masjid Nabi. Setiap mereka yang mereka ucapkan adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap pembicaraan mereka adalah dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah kondisi yang sangatlah mengagumkan dan menunjukkan mereka benar-benar seorang ulama hujjah, bukan ulama dunia, ulama materi. Dikatakan sekiranya mereka ditawarkan untuk mengurusi baitul mal, niscaya mereka tidak akan mau mengemban amanah itu. Bayangkan, mengurusi harta, tapi mereka tidak mau mengemban amanah itu. Kenapa? Sungguh damainya dan bahagianya mereka dengan ilmu agama. 70 yang ditemui oleh Imam Malik, kesemuanya tersibukkan dengan ilmu agama. Sungguh ini adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Oleh sebab itu, yang harus kita perhatikan di kondisi saat ini, di masa kita, adalah kita harus memiliki takaran, ukuran yang jelas. Dari siapa kita belajar ilmu agama. Karena saat ini terjadi sisi pandang yang salah
di dalam menilai, di dalam mengukur siapa yang dikatakan sebagai ulama. Sekedar banyak tampil di televisi atau di media sosial, dikatakan, oh, dia seorang ulama. Ketika yang menghadiri pengajiannya jumlah kaum muslimin yang banyak atau mengikuti pengikut yang banyak, dikatakan ulama. Ketika dia mampu memberikan orasi yang mengagumkan dengan gaya bicara yang mengagumkan, dikatakan dia adalah ulama. Ini adalah sisi kesalahan yang sangat fatal. Karena ukuran kebenaran bukan sering keluar masuknya di dunia medsos atau media sosial atau di televisi. Tidak pula takarannya adalah dengan banyaknya orang-orang yang loyalis kepadanya. Takaran yang harus kita perhatikan untuk siapa yang dikatakan dia sebagai seorang alim, harus kita letakkan sebagaimana yang telah diajarkan dan dibimbingkan para ulama, bukan sekadar melihat apakah fulan terkenal atau tidak. Oleh sebab itu, di kesempatan sehari ini saya akan sampaikan tentang beberapa sisi atau ukuran yang dengannya seseorang bisa dikatakan sebagai seorang alim yang rabbani. Karena memang kita ini mencari ilmu agama untuk keselamatan di kehidupan, adalah ketika dia benar-benar memiliki ini akan sangat menginginkan bagaimana umat ini hidup di atas petunjuk agama Allah, sehingga perhatiannya demikian besar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika mensifati seorang yang dikatakan alim yang rabbani, kata beliau bahwa seorang alim yang rabbani adalah orang yang paling mengetahui dalam permasalahan ini, dikatakan itu adalah al-haq, dan orang yang paling menyayangi umat manusia. Alim rabbani akan sangat menginginkan bagaimana umat ini hidup di adalah al-haq, dan orang yang paling menyayangi umat manusia. Alim rabbani adalah sosok yang paling mengetahui dengan ilmu dan paling menyayangi umat manusia. Benar, mereka menyayangi umat manusia karena perhatian mereka untuk mengajarkan kepada mereka ilmu agama. Oleh sebab itu, seorang yang alim, yang rabbani, komitmen mereka adalah bagaimana membimbing mereka dengan ilmu agama, memperhatikan segala sesuatu dan mengawali dengan perkara-perkara yang terpenting dan yang paling mereka butuhkan di dalam kehidupan ini. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwa sosok yang dikatakan sebagai alim atau ulama yang rabbani adalah
sosok yang mampu mengajarkan kepada umat manusia ilmu agama yang kecil, yang memulai pengajarannya dengan ilmu agama yang sederhana. Sebelum mengajarkan tentang permasalahan-permasalahan yang besar dari ilmu agama. Ini seorang alim yang rabbani mengawali fenomena yang ada di saat ini. Kita lihat bagaimana yang diperhatikan atau yang mungkin dikatakan oleh kebanyakan manusia sebagai seorang ulama, tapi ternyata realitanya mereka hanya menyibukkan umat manusia dalam urusan politik, menenggelamkan umat manusia untuk selalu berbicara dalam permasalahan politik. Orang yang menyibukkan umat dalam permasalahan seperti ini hakikatnya bukanlah penyandang ilmu agama, bukanlah seorang ulama yang rabbani. Karakter seorang alim yang rabbani, mereka memiliki perhatian kepada umat ini untuk mengajarkan perkara yang penting. Dimulai dari perkara-perkara yang kecil yang harus mereka ketahui sebelum perkara-perkara yang besar. Perhatikan sebuah ungkapan yang sangat bijak. Dikatakan bahwa tidaklah seseorang itu dikatakan alim ketika dia banyak berbicara. Bahkan orang yang banyak bicara mengisyaratkan ilmunya sangat minim. Dan yang sedikit bicara ada kalanya ilmunya sedemikian banyak. Oleh sebab itu, orang yang hanya mengajak dan membawa kaum muslimin untuk memperbincangkan permasalahan-permasalahan politik setiap hari seperti itu, sungguh hakikatnya tidaklah mengajarkan kepada umat ini perkara yang terpenting. Bahkan hakikatnya membawa kabar keadaan yang hanya akan menjadikan mereka tersibukkan kepada sesuatu yang sangat tidak berarti. Dan yang menyedihkan saat ini ada di antara orang-orang para talibul ilmi yang terjebak pula dalam alur dan arus yang ada. Ikut-ikutan berbicara dalam permasalahan politik, kemudian menyibukkan manusia untuk memperbincangkan permasalahan-permasalahan seperti ini. Ini bukanlah ciri seorang alim yang rabbani, karena seorang alim yang rabbani akan senantiasa komitmen untuk mengajarkan umat manusia perkara-perkara yang terpenting yang mereka butuhkan. Kemudian diingatkan oleh beliau bahwa bukan berarti para ulama rabbani itu tidak mengetahui permasalahan politik. Tidak. Jangan salah faham. Para ulama rabbani mereka adalah orang yang paling memahami. Tetapi ingat, politik yang mereka ajarkan, yang mereka ketahui adalah siasah yang syariah, yang kembali kepada nilai-nilai syariat yang ada, bukan menyibukkan umat manusia dengan pembicaraan politik yang jauh daripada nuansa agama. Dan ini pun kesemuanya dilakukan oleh para ulama pada waktu dan tempatnya sesuai dengan keadaan. Dan perlu diingat, semakin besar permasalahan yang ada, maka yang berhak untuk berbicara adalah para ulama yang besar. Permasalahan politik bukan permasalahan sepele, maka yang berbicara adalah orang-orang yang benar-benar faham terhadap ilmu agama. Kalau tidak, maka yang ada umat ini akan tergiring kepada kondisi yang hanya akan menjadikan mereka centang-perentang dan jatuh dalam beragam kerancuan pemikiran. Oleh sebab itu ingat, ukuran seorang dikatakan sebagai seorang alim bukanlah dengan pengikut yang banyak, tampil di medsos. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti hari kiamat ada seorang nabi yang diikuti dengan satu pengikut. Ada pula seorang nabi yang memiliki 2 pengikut. Tapi ada seorang nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Yang terpenting
bahwa seorang yang alim, perhatian mereka adalah bagaimana mengajak umat ini untuk hidup dengan ilmu agama, membimbing mereka dengan perkara-perkara yang benar-benar mereka butuhkan. Jangan membalikkan keadaan dengan menyibukkan manusia dengan perkara-perkara yang hanya akan menjadikan mereka berpecah belah. Al-alamatu tsaniyah allati tumayyiz al-alim ar-rabbani 'an ghairihi وهي إذا رأيته يتصدى لكل فتوى ويقحم نفسه في كل فتوى فاعلم أن هذا ليس من العلماء الربانيين. العلماء من أحرص الناس على أن لا يقولوا إلا بعلم. يقول عبد الرحمن ابن أبي ليلى يقول أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم شخص يسأل عن شيء إلا تمنى أن أخاه كفاه. ما عندهم تسرع في الفتوى، إقحام. وأما هؤلاء فتجدهم في كل موقف يتكلمون، وفي كل مناسبة يتصدرون ويسبقون العلماء، ولربما تكلموا في أمور عظيمة تتعلق بدماء المسلمين يقف عندها العالم أياما ترتعد فرائسه، وهؤلاء بمجرد مكالمة فإذا به يصدر الفتوى. أمر عظيم. من كان هذا حاله فاعلم أنه ليس من العلماء الربانيين. العالم الرباني يتريث، لا يتكلم ولا يتسرع، وهؤلاء يدخلون للعوام من أبواب شتى، منها أن هؤلاء لا يفقهون فقه الواقع ويتصدرون ويفتون، وتنتج عن هذه الفتاوى أرواح تزهق. العلامة الثالثة من علامات العالم الرباني ما قاله الإمام البربهاري في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته أو سمعته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. انتبه، الآن علماء السنة إذا دعوا للسلطان قالوا هؤلاء علماء سلاطين. هذه علامة عظيمة أيها الإخوة تميز العالم الرباني عن غيره. وكما قال الفضيل بن عياض: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، فإن بصلاحه صلاح البلاد والعباد. الدعاء للسلطان مما جرى عليه عمل السلف. وإذا رأيت من ينتقده على المنابر وفي القنوات ويدعو عليه أو حتى يلمز فاعلم أنه صاحب بدعة وليس من أهل السنة. السلطان الذي استتب له الأمر سواء بغلبة أو بغيرها، ما دام اجتمع عليه أمر المسلمين واستتب له الأمر فلا يجوز لك أن تتعدى عليه، تدعو عليه أو تثير الناس ضده. أذكر لكم قصة للإمام أحمد، إمام أهل السنة والجماعة بجدارة، ذكرها الخلال في السنة
وابن مفلح في الآداب الشرعية، يقول: اجتمع فقهاء بغداد على الإمام أحمد في زمن الواثق عندما كان فتنة خلق القرآن، قالوا إن الأمر قد فشى وتفاقم، أي القول بخلق القرآن، وإنه ليس له علينا سلطان ولا إمارة. أرادوا أن يخرجوا، فناظرهم الإمام أحمد، ناظرهم الإمام أحمد، وكان يدعوهم للصبر. قال: يكفيكم أن تنكروا بقلوبكم، اصبروا اصبروا، اتقوا الله في دمائكم ودماء المسلمين، وانظروا إلى عاقبة أمركم حتى يأتي أمر الله، إما شخص بر قد استراح أو فاجر قد استريح منه. وإن هذا الأمر أي الخروج ليس عليه الأثر، أي ليست عليه السنة. إمام صمام للفتن لما اجتمعوا عليه وأرادوا أن يثوروا ويخرجوا، أخذ يعظهم ويذكرهم أن هذا ليس عليه عمل السلف. إذا رأيت الرجل ينتقد ويلمس ويغمس لولاة الأمور فاعلم أنه ليس على السنة. نعم. Berikutnya, yang dengannya kita niscaya akan bisa membedakan siapakah yang dikatakan seorang ulama yang rabbani dan yang bukan. Yaitu, tatkala engkau dapatkan ada sosok yang senantiasa berani untuk berfatwa dalam semua permasalahan, maka ketahuilah, orang yang seperti ini bukanlah seorang ulama yang rabbani. Ingat, tidak ada yang lebih jujur dalam menjaga umat melebihi seorang ulama yang rabbani. Maka seorang ulama yang rabbani sangatlah berhati-hati di dalam membawa umat ini. Perhatikan Abdurrahman ibn Abi Layla rahimahullahu ta'ala, beliau mengingatkan kepada kita. Kata beliau, aku berjumpa dengan 120 sahabat Nabi. Tidak ada satupun di antara mereka yang ditanya tentang permasalahan agama, kecuali setiap mereka berharap kiranya sudah ada dari saudaranya yang menjawabnya. Mereka khawatir dan mereka sangat berhati-hati dalam permasalahan agama. Inilah para sahabat dan mereka adalah qudwah. Tetapi yang terjadi saat ini adalah keberanian untuk berfatwa dalam beragam permasalahan. Bahkan ada kalanya berani berfatwa dalam permasalahan yang berkaitan dengan darah kaum muslimin. Sungguh ini merupakan keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Saat permasalahan tidak dikembalikan kepada yang berhak untuk membimbing, yaitu para ulama rabbani. Yang ada hanyalah sebuah keadaan yang akan semakin rusak. Kemudian seorang alim yang rabbani, mereka itu adalah ulama, para ulama yang senantiasa membimbing umat ini dengan ilmu, dan mereka bukanlah golongan yang tergesa-gesa di dalam mensikapi
dan membawa umat ini. Akan tetapi mereka adalah orang yang paling tahu dan sangat berhati-hati di dalam menyampaikan ilmu agama. Lain halnya yang selain mereka. Bahkan yang kita yakini sebenarnya yang senantiasa berani berbicara dalam segala permasalahan adalah orang-orang yang tidak memahami fikih realita yang ada. Akibatnya keberanian mereka berbicara dalam fikih waqi' yang mereka minim ilmu. Akhirnya sebagaimana kita lihat betapa banyak nyawa saudara-saudara kita melayang diakibatkan fatwa mereka. Dan ini adalah ketergesa-gesaan. Dan seorang alim yang rabbani sangat berhati-hati. Berikutnya, yang ketiga, ya dengannya kita bisa memilahkan mana yang rabbani dan mana yang bukan. Adalah simak perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, saat engkau mendapatkan seseorang yang berdoa atau yang mendoakan kebaikan untuk pemimpin, maka ketahuilah dialah seorang yang dikatakan sahibus sunnah. Dan tatkala engkau mendapatkan seseorang yang mendoakan keburukan, kejelekan kepada pemimpin, maka dia itulah yang dikatakan sebagai sahib bid'ah atau ahli bid'ah. Ini adalah takaran yang harus kita perhatikan. Walaupun mereka mengecam, walaupun mereka mensifati para ulama yang mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, dikatakan sebagai para ulama pemerintah yang tunduk di ketiak pemerintah, katanya. Sungguh para ulama yang rabbani, mereka sangat mengharapkan kebaikan daripada penguasa, sehingga mereka mendoakan kebaikan kepada pemerintah atau untuk pemerintah. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, sekiranya aku memiliki doa yang mustajab, maka sungguh aku akan panjatkan, aku akan mintakan kepada Allah untuk penguasa. Kenapa demikian? Karena baiknya penguasa pertanda baiknya umat ini dan akan terjaganya stabilitas negeri ini. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dalam permasalahan seperti ini. Karena kita lihat saat ini yang bertebaran di medsos, yang bertebaran di televisi-televisi yang ada, bagaimana ada kalanya mereka membicarakan keburukan-keburukan pemerintah ataupun penguasa. Ada kalanya mereka menyindir kekurangan atau keburukan-keburukan pemerintah. Sungguh ini bukan karakter ahlus sunnah, tetapi merupakan karakter ahlul bid'ah. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwasanya seorang penguasa atau pemerintah, di tangan mereka lah keamanan sebuah negeri. Maka ketika umat telah bersepakat bahwasanya mereka adalah penguasa yang sah, maka tidak boleh untuk kita bersikap dengan sikap yang zalim, yang keluar daripada nilai-nilai agama. Perhatikan kisah yang sangat menakjubkan. Kisah Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Muflih, yaitu suatu saat berkumpul para fuqaha di kota Baghdad pada masa khalifah pemimpin yang bernama Wathiq. Dan mereka yang berkumpul ini, yang berkumpul di negeri Baghdad ini, mereka saat itu karena kondisi yang semakin parah, bagaimana doktrin kekufuran dipaksakan, yaitu Al-Quran adalah makhluk, jadi merupakan doktrin kufur. Dan kondisi juga semakin dilihat oleh para fuqaha bahwa kondisi semakin parah. Maka mereka
memiliki inisiatif. Bagaimana kiranya mereka melakukan sebuah upaya penggulingan kekuasaan. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika mendengarkan seperti ini, maka beliau mengingkari apa yang mereka inginkan dan mengingatkan kepada mereka akan apa yang seharusnya mereka lakukan. Hak-hak penguasa harus dijaga. Sekiranya kemungkaran itu terjadi, maka cukuplah kalian ingkari dengan hati-hati kalian, bukan dengan sebuah gerakan atau bahkan bersikap reaksioner dari kesalahan sang penguasa. Kemudian Imam Ahmad mengingatkan untuk berhati-hati dari akan tertumpahkannya darah kaum muslimin diakibatkan ketika mereka berupaya untuk menggulingkan penguasa yang sah. Maka Imam Ahmad mengingatkan dan mendebat mereka agar mereka kembali kepada nilai-nilai agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara yang seperti ini pasti akan tiba saatnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan darah kaum muslimin akan semakin terjaga. Lain halnya ketika mereka nekat untuk melakukan upaya kudeta, yang ada hanyalah akan semakin tertumpahkan darah kaum muslimin dan praktis keadaan akan semakin buruk. Inilah hal yang harus kita ingatkan. Bahkan Imam Ahmad menyatakan tidak ada satupun azhar, dalil dan ucapan dari para salaf yang melegalkan upaya penggulingan penguasa yang sah. Oleh sebab itu, apabila kalian melihat ada orang-orang yang berbicara buruk untuk penguasa, menyindir kekurangan dan kesalahan mereka, waspadai mereka. Orang itu telah terjebak dalam bid'ah yang nyata. Ayyuhal ikhwa, akhtimu bihadha al-amr al-akhir, wa huwa min العلامات التي تميز بين العالم الرباني والمتعالم. العلماء الربانيون دائما هم بقرب ولاة أمور المسلمين، ويضعون يدهم في أيديهم في التعاون على الخير والبر والتقوى، فهم من الذين يحثون ولاة الأمر على الخير ويتعاونون معهم على ما فيه خير للبلاد والعباد، وهؤلاء هم البطانة الصالحة. وأما من تجده دائما بعيد في بعد عن ولاة أمره واستبداد بآرائه، بل وإحداث الفوضى، فهذا ليس من الربانيين. العالم الرباني هو ما يسعى دائم في مصلحة البلاد والعباد، وهو دائم قريب من ولي الأمر، يذكره بالله عز وجل وينصح له فيما بينه وبينه، ويتعاون عنه في البر والخير بما ينفع المسلمين، ولا يحدث فوضى وآراء تخالف وتصادم ولاة أمره. إنما العالم الرباني هو بناء للخير وليس معول وهدم للخير. هكذا هو العالم الرباني. وأما من كان بعيدا عن ولاة أمره بل يتعمد كثيرا في مخالفتهم وبإصدار الفتاوى التي تكون سببا للفوضى، فاعلم أن هذا ليس من الربانيين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة في المعروف، وأما في المعصية فلا طاعة لكن لا خروج. وهنا فرق، أن تعصي في الطاعة
وأن تخرج في العلن. فينبغي لمن أراد أن يميز بين العالم الرباني والمتعالم أن يلحظ هذا الملحظ. كم من قرارات تصدر من تحت ولاة الأمور فيما هو من خصائص ولي الأمر، ومن الافتيات على ولي الأمر، ومن التعدي على حقوق ولاة الأمر من جهات مشبوهة تحدث الفوضى بين المسلمين. العالم الرباني لا يكون مثل هؤلاء. أيها الإخوة الكرام، وفي الختام أذكر لكم أثرا أو قولا عن الإمام مالك، اجعلوه نصب أعينكم. هذا القول أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، أن الإمام مالك رحمه الله قال: 4 لا يؤخذ منهم العلم أو لا يؤخذ عنهم العلم ويؤخذ عما سوى ذلك: سفيه، وصاحب هوى يدعو إلى بدعته، والذي يكذب في حديث الناس وإن لم يتهم في كذبه في حديث رسول الله، ورجل له فضل وصلاح وعبادة إذا ما يعرف ما يحمل إذا حدث به. 4: سفيه لا تأخذ منه العلم، صاحب بدعة لا تأخذ منه العلم، الذي يكذب في حديث الناس وما أكثرهم الآن ويقولون الغاية تبرر الوسيلة، يكذب ويقول أنا أكذب لأجل غاية، قاعدة شيطانية. والرجل الذي له فضل وصلاح وعبادة لكنه لا يعرف إذا حدث بشيء لا يعرفه، لا يعرف ما يحمل إذا حدث به. ما أكثر هؤلاء العباد والزهاد. العلم ليس بالشكل، العلم بشهادة العلماء. قال الإمام مالك: ما جلست للفتوى حتى شهد لي 70 من علماء المدينة أني أهل لذلك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان، فهي من نعم الله علينا العظيمة. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. ولا يفوتني في الختام أن أشكركم جميعا على هذا الحضور وحسن الاستماع، وجزاكم الله خيرا. وأسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم، وكما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنة الخلد. والله تعالى أعلم، وبارك الله فيكم. Sebagai penutup, beliau mengingatkan kepada kita poin yang penting, bahwa seorang alim yang rabbani akan senantiasa mereka bersikap untuk menjaga kesetiaan kepada penguasa, meletakkan tangan mereka di atas tangan mereka. Artinya menjaga kesetiaan. Dan mereka akan selalu berupaya untuk melakukan sesuatu yang dengannya keadaan negara itu semakin baik. Bekerja sama dengan penguasa dalam permasalahan-permasalahan al-bir, menjaga komitmen untuk membangun negeri. Tentunya kesemuanya dilakukan karena memang inilah yang diajarkan agama. Dengannya akan terjaga kebaikan
untuk hamba-hamba Allah dan kebaikan negeri ini. Adapun suara-suara yang ada kalanya diteriakkan oleh orang-orang yang dianggap sebagai para ulama, yang mana ungkapan-ungkapan mereka hanya menimbulkan kegadauan, kekacauan, kebingungan. Hakikatnya mereka bukanlah seorang ulama yang rabbani. Karena seorang yang alim, yang benar-benar rabbani, akan membimbing mereka dengan sesuatu yang akan mendamaikan, menenangkan keadaan masyarakat. Bukan memicu mereka untuk bingung dan gaduh. Oleh sebab itu, seorang ulama yang rabbani, mereka akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk negerinya. Dan sekiranya terjadi sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada penguasa, ingin beliau nasihatkan, maka hendaknya lakukan dengan cara yang terbaik, dengan temui mereka atau secara rahasia. Kemudian beliau tegaskan kembali, janganlah kita bersikap untuk hanya menimbulkan sesuatu yang akan mengakibatkan kegadauan, kebingungan. Seorang alim yang rabbani, mereka itu laksana orang-orang yang membangun, tetapi dengan penuh hikmah, dengan penuh bijak, karena mereka menginginkan kebaikan, bukan kekacauan. Akan tetapi orang yang jauh daripada nilai-nilai seperti ini, ada kalanya suara-suara mereka tidak hanya sumbang, tetapi bahkan sekali lagi menimbulkan kebingungan masyarakat. Oleh sebab itu, taat, kita mendengar dan taat kepada penguasa merupakan kewajiban. Adapun ketika ada kekurangan atau ketika menyuruh sesuatu yang mungkar, maka kita tidak mengikuti pada perkara yang mungkar. Dan ini pun juga yang harus kita ingat, bukan berarti ketika mereka menyuruh perkara yang mungkar menjadi legalitas bagi kita untuk melakukan kudeta kepada mereka. Tidak, tapi kita bersabar dan kita memberikan yang terbaik dan menasihati mereka. Kemudian orang yang ingin selamat di kehidupan ini, hendaknya mereka menempuh jalan yang telah dijalani, yang telah diwariskan oleh para salaf, dan menyimpang dari jalan mereka, khususnya dalam bagaimana bersikap kepada penguasa. Sungguh ini hanya akan menimbulkan kekacauan masyarakat, hilangnya stabilitas. Kemudian sebagai penutup, belum menukilkan perkataan Imam Malik, dan ini dinukilkan oleh Ibnu Abdul Barr dan juga oleh Khatib al-Baghdadi, dan nukilan yang sangat bernilai tentunya. Kata beliau, kata Imam Malik, ada 4 golongan yang tidak berhak untuk diambil ilmunya. Pertama, safih, orang yang bodoh. Kedua, ahlul bidah. Yang ketiga adalah orang yang berdusta dalam menyampaikan sesuatu kepada umat manusia. Yang keempat atau yang terakhir adalah orang yang zahirnya adalah orang yang baik, rajin beribadah, tapi tatkala berbicara dia tidak mengetahui arahnya atau tidak mengetahui ilmu agama di dalam berbicara. Sungguh, kata beliau, dari apa yang disebutkan oleh Imam Malik, ini merupakan peringatan dan pengajaran kepada kita, kepada siapa kita mengambil ilmu agama. Beliau ingatkan pada 2 poin yang penting, di antaranya yaitu dari orang yang berdusta ketika menyampaikan pembicaraan di tengah-tengah umat manusia. Kata beliau, sedemikian banyaknya orang-orang yang berbicara dengan gaya yang seperti ini. Bahkan ada kalanya mereka menisbatkan itu adalah dalil, dalam keadaan sama sekali bukanlah hal itu sebagai dalil. Sebagaimana apa yang mereka katakan, al-ghayah, tujuan itu menjadikan sahnya apapun perantara yang digunakan. Ini merupakan kaidah yang sama sekali bukan terbangun daripada nilai agama. Bahkan dikatakan oleh beliau, ini merupakan kaidah syaitaniyah yang tidak memiliki sisi kebenaran sama sekali, yaitu tujuan menghalalkan segala cara. Dan poin yang keempat, yaitu adanya segolongan orang-orang yang secara fisik nampak nilai kesalehan, rajin beribadah, tetapi mereka tidak punya ilmu. Mereka berbicara, ada kalanya mereka tidak tahu arah pembicaraannya. Orang-orang yang zuhud, ada kalanya mereka
Orang yang bersemangat ibadah tetapi tidak memiliki ilmu agama. Sebagai penutup, kata Al-Imam Malik, aku tidak pernah dan tidak berani berfatwa hingga telah ada 70 para ulama yang merekomendasi aku di dalam permasalahan ilmu. Dengannya baru aku berani berfatwa. Artinya sekali beliau tidak berani untuk berfatwa dalam permasalahan agama hingga direkomendasi oleh 70 para ulama. Inilah memang yang harus kita perhatikan. Dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau kita bisa mendapatkan faedah dan menjadi hujjah yang akan mendatangkan kemanfaatan kepada kita. Dan beliau mendoakan semoga Allah menganugerahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga Allah menganugerahkan nikmat keamanan di negeri kita ini. Dan Allah menganugerahkan fiqh di dalam ilmu agama. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Dan saya pribadi ini yang bisa saya terjemahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.